tadi kita di dalam sudah berbincang banyak dan kita melihat itu juga Ibu Dini. Untuk sesi hari ini itu yang akan memberikan suatu waktu itu yang mengawali dengan Bapak Randes di Komang MSI untuk memberikan pemaparan. Beliau merupakan pemerhati kebudayaan dan sekaligus juga praktisi daripada wayang wong yang mungkin akan banyak kita sampaikan. Oke, itu yang persilakan. Om Swastiastu, semua atau dalam yang untuk memberikan paparan bagaimana pelestarian seni dan budaya. Bapak ada ini berkaitan saya dapat dalam bidang satu di Kaler, Koseka satu dua paguyuban seni dan budaya sandi budaya Kabupaten Beleng satu di Kaler, Bapak dan Ibu dari BPK saya dapat dalam bidang Ibu Doktor dosen pariwisata bisa Kabupaten Beleng Sade Wangya Tiang Asa Puni Kedaler itu dari sekarang sami Sade Tiang dan Putri Jati Siki-siki Sade Pilih Subagi. Tiang diminta sama Puseka itu sebagai narasumber lah kasarnya. Tapi dalam hal ini tentu saya akan banyak sharing karena saya di sini bukan dosen kayak hukum. Jadi apa pengalaman saya sebagai pemerhati seni dan budaya, tapi saya juga cinta kebudayaan. Saya berangkat dari kampung halaman saya dulu di Tijekule, desa saya di Tijekule, kotanya juga di Tijekule, kota kecamatannya. Pengalaman saya di Tijekule untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan wayang wong. Saya ceritakan sedikit. Wayang wong Tijekule itu merupakan perpaduan daripada seni parul dengan seni gambus. Nah kebetulan di Tijekule itu hampir semua seni di sana ada. Dari seni ukir ada, seni tari ada, karawitan ada. Pokoknya di Tijekule itu lengkap yang namanya seni. Kebetulan Tiang sendiri ditunjuk sebagai ketua yayasan Tijekukus yang melingkupi semua jenis seni yang ada di kawasan Tijekule. Nah, saya lanjut lagi masalah wayang wong ini merupakan perpaduan antara seni paru dengan gambuh, di mana paru itu dibawa dari belah batu, kawitan yang juga kebetulan di sana oleh Gusti Jelatik turun ke Tijekule membawa tarian Nabi Wasana. Kemudian dari Bali turunlah Pak Gusti Tansi Badan waktu gabung mereka. Nah akhirnya di Tijekule dipadukanlah kedua seni ini antara paru dan gambung menjadi wayang wong. Kalau gambung dengan paru itu memang lebih banyak mengambil cerita Panji dengan Berarti Yudi. Tapi kalau wayang wong itu khusus mengambil Ramayana yang ada 7 kandung. Nah kemudian dalam perjalanan wayang wong Tijekule di awal abad ke-17 kemudian dipertahankan karena ini adalah wayang wong di Pura, wayang wong disakarakan, sehingga memasuki tahun 70-an para seniman di Tijekule punya pemikiran karena wayang wong yang sakral itu tidak boleh
dipentaskan di luar, dibuatlah semacam duplikat wayang wong yang ada di Pura. Nah kemudian baru ditampilkan di luar. Nah waktu itu cikal bakalnya adalah Pak Dimantusan almarhum dengan Profesor Dr. Made Bandem. Waktu Pak Bandem mau ngambil S3 di Amerika. Nah tahun 70 wayang wong dimulai dipentaskan di luar. Nah kemudian ternyata respon masyarakat tidak hanya di 70 tetapi Buleleng termasuk Bali malah juga sampai menjelajah ke beberapa daerah Jawa. Nah kemudian dari sini kemudian ada Pak Sardono dari Solo, dibawalah wayang wong ini ke Eropa, terutama di Swedia. Itu cukup lama, hampir 1 bulan di sana. Kemudian Amerika juga sempat pentas, di Jepang, termasuk di Korea. Nah akhirnya dari perjalanan wayang wong yang dari 70 ini sudah istilahnya tampil baik itu lokalan, kemudian daerah, nasional sampai internasional, sehingga dikenallah wayang wong 70 ini sampai saat ini. Kemudian tahun 2016 diberikanlah semacam pengakuan dari UNESCO, dari PBB, yaitu apa istilahnya, WBTP, jadi warisan budaya tak benda. Kebetulan yang terima waktu itu saya sendiri mewakili berhotel dan mewakili juga kelihatan. Nah kemudian kalau wayang wong di Pura ini karena sakral, jadi nampaknya sulit akan hilang, karena siapapun yang jadi pergini itu tentunya dari garis keturunan yang sejak dulu dia sebagai pergini wayang wong. Nah sehingga kalau itu tidak dilanjutkan itu biasanya sakit. Nah karena masyarakat 70 yang jadi istilahnya keramu wayang wong itu tidak berani memutuskan tidak ngayah lagi di Pura. Nah sehingga wayang wong ini betul-betul bisa bertahan. Nah sedangkan dari luar ini yang ada di luar itu diambilkan dari ke wayang wong yang di Pura, terutama yang masih muda-muda. Kalau yang tua-tua tidak direkrut. Nah sekarang malah ada lagi wayang wong cilik, wayang wong anak-anak dari SD kelas 4 sampai SD kelas 6, itu di bawah naungan Kuetan. Nah sehingga generasi 3 kelompok wayang wong ini dari sakral, kemudian wayang wong bebalian, kemudian wayang wong anak-anak ini. Nah sehingga berkesinambungan lah istilahnya wayang wong yang dari 70 ini. Nah kemudian untuk pelestarian seni dan budaya wayang wong ini betul-betul di 70 dipertahankan, karena hampir setiap tahun minimal itu 3 sampai 4 kali pentas. Sedangkan wayang wong di luar itu setiap tahun pasti pentas paling tidak 4 kali 5 kali. Malah sekarang ini ada semacam permintaan dari Kementerian Kebudayaan untuk tampil nanti tanggal 8 di Batu Bulan untuk menampilkan wayang wong yang dari luar itu, wayang wong yang duplikat itu nanti tampil di Batu Bulan. Nah, kebetulan yang diambil temanya adalah membuat Siti Banding. Jadi Siti Banding itu adalah sebuah jembatan dari daerah Ayodhya menuju ke daerah Alengku. Nah kemudian berdasarkan pengalaman kami di lapangan, wayang wong 70 ini berkesinambungan. Jadi berkesinambungan baik itu yang sakral, yang tidak sakral maupun yang anak-anak. Sehingga inilah strategi kami di 70 bagaimana melestarikan wayang wong 70 ini untuk sampai ayat di kandung badan ini rasanya ya sulit untuk istilahnya punah. Nah kemudian kebetulan saya dulu pernah jadi kepala dinas kebudayaan tahun 2018, tepatnya tanggal 27 Juli
2018 sampai Januari tahun 2020. Nah, pengalaman saya sebagai kepala dinas pada waktu itu, saya memang benar-benar mencintai daripada seni dan budaya yang ada di Buleleng. Saya mencoba mengembangkan bagaimana strategi supaya kelestarian seni dan budaya di Buleleng ini tetap bisa dipertahankan. Yang pertama yang saya pertahankan betul itu adalah gong pacek. Saya tidak pernah mau menggunakan gong gantung. Nah, setiap hari Jumat kami di kebudayaan pada waktu itu selalu ada gelar seni untuk bisa tamu-tamu dari luar itu bisa menonton tapi sifatnya gratis. Nah, kemudian di samping itu saya mencoba bagaimana membangkitkan seni dan budaya Damingjung dengan daun yung. Nah, sehingga pada bulan November tahun 2018 kami kebetulan ada link di Kementerian Manusia dan Pembangunan untuk minta proyek bisa menampilkan kesenian Damingjung daun yung. Akhirnya diberikanlah bantuan waktu itu untuk 9 kali pegelaran di Sasana Budaya. Nah, waktu itu para seniman saya panggil, ada diskusi bagaimana bisa menampilkan seni dan budaya Damingjung dengan Damingjung. Termasuk juga tokoh-tokohnya saya panggil, aja semacam seminar Rumi, Damingjung saya undang Bapak Lancip, sedangkan Damingjung saya undang Pak Trip untuk berdiskusi bagaimana langkah-langkah ke depan dalam pelestarian seni dan budaya. Tapi di Dinas Kebudayaan pada saat itu hampir setiap minggu sekali pasti ada kopi morning untuk berdiskusi masalah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Buleleng. Nah, kemudian dari gelar seni itu ternyata nampaknya responsif daripada masyarakat Buleleng itu sangat tinggi. Nah, kemudian sebetulnya bagaimana pelestarian seni dan budaya ini supaya bangkit kembali di Buleleng, yang pertama Listibia ini harus dihidupkan. Kebetulan saya waktu itu hanya dikasih waktu 1,5 tahun jadi kepala dinas. Lalu saya berpikir pada waktu itu pasti bisa yang saya perbuat untuk seni dan budaya di Buleleng. Akhirnya saya mencoba untuk bekerja keras supaya seni dan budaya di Buleleng ini bisa bangkit, bisa lestari. Nah, sehingga dalam waktu 1,5 tahun banyaklah kegiatan yang saya bisa buat di sana, termasuk juga saya ada kerjasama waktu itu dengan Isi dan Pasar di bawah Rektor Pak Anies Diaste. Kemudian ada beberapa teman guru besar juga yang ada di Solo, kemudian dari kampung saya itu ahli rebab Pak Anies Putri. Nah, selanjutnya untuk bisa mempertahankan seni dan budaya ini saya memang fanatik dengan gong pacak supaya ini digunakan. Nah, selanjutnya memang kalau untuk Buleleng ini bisa dilestarikan seni dan budayanya, yang pertama itu adalah bagaimana membangkitkan Listibia Buleleng sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat, baru nanti akan diteruskan ke pemerintah, utamanya kepada Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng. Dan di samping itu juga semestinya koordinasi yang bagus antara Dinas Kebudayaan dengan Dinas Pariwisata, karena Dinas Pariwisata itu kan promosinya, pelakunya ya Dinas Kebudayaan. Ini harus dihidupkan betul, dan kalau bisa pegelaran seni ini ya harus dimantapkan, karena suatu pembangunan maju apabila budayanya bagus. Tapi kalau budayanya tidak bagus ya itu akan menjadi persoalan karena hambatan ketika kita mau memajukan seni dan budaya. Dan di samping itu juga ya data yang paling penting. Data yang paling penting di Buleleng itu berapa ada kelompok seni, di mana
misalnya kalau bahasa Bali sebut-sebutnya di mana, nah ini harus diidentifikasi betul supaya kita punya data dasar tentang seni dan budaya yang ada di Kabupaten Buleleng. Oleh karena itu istilahnya penampilan itu harus terus-menerus. Jadi kemudian kami sebagai kepala dinas pada waktu itu berusaha memaju seni dan budaya yang ada di Buleleng ini untuk bisa bangkit, bisa maju. Termasuk juga satu contoh seni masyarakat itu kita menggangsing, kemudian kita apa yang di Biduni itu ada semacam kelompok seni jaranan itu, nah itu harus dibangkitkan, tapi dengan catatan Prestibia ini harus hidup. Karena sementara ini saya tanya Prestibia masih istilahnya kalau bilang tujuh salah, mungkin karena kurang dijembatani oleh pemerintah dalam hal ini ya kepala dinas kebudayaan untuk bisa mendorong Prestibia ini sekaligus tidak hanya mendorong, tetapi harus difasilitasi dengan dana, sarana, prasarana, sehingga apapun alasannya ini baru bisa bergerak. Tapi kalau tidak disiapkan dana, prasarana, dan juga strategi apa yang dilakukan, tentu Prestibia ini tidak bisa bangkit untuk membawa misi daripada masyarakat kepada pemerintah. Dan saya selalu pada waktu saya jadi kepala dinas sosial, kalau festival ini adalah festival seni dan budaya tradisional, tolong ini dikedepankan. Karena tahun 2018 waktu saya jadi kepala dinas masuk 2019, saya minta sama pemerintah, sama Pak Bupati, Pak, kalau kita di festival Buleleng dan festival yang lain, kalau memang kita mau memajukan seni dan budaya sebagai komponen daripada tamu-tamu dalam negeri maupun luar negeri, ya tolong di dalam penampilan ini kesenian tradisional itu harus diutamakan, harus dikedepankan. Jangan istilahnya band yang diutamakan, padahal yang kita ingin munculkan adalah masalah kesenian tradisional. Saya kira itu pengalaman saya, baik pengalaman saya di kampung, di desa, maupun pengalaman saya di dinas, apa yang pernah saya lakukan pada waktu itu. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti setelah sesinya berakhir, mungkin nanti ya semacam sharing dengan berbicara dengan teman-teman, dengan penonton, kemudian dari para DKP ini, supaya kita nantinya punya catatan khusus yang nanti dirangkum oleh Museka untuk bisa diberikan masukan kepada pemerintah dan bagi Pak Kadis Kebudayaan, termasuk juga Pak Kadis Pariwisata. Nah, sehingga apa yang menjadi unek-unek masyarakat itu akan dijembatani oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk bisa mereka menjawab persoalan-persoalan masalah-masalah yang berhubungan terkait dengan seni dan budaya. Satu pengalaman yang saya lupa disampaikan. Pernah saya ketika di keliling Eropa, saya ikut LPD untuk penampilan seni dan budaya. Masih dalam perjalanan dari Doha menuju Bali, itu Pak Bupati mau melaksanakan pementasan penunjang latihan massal. Itu jumlahnya 7.500 penari. Tapi kenyataannya hampir 8.000 penari waktu didapatkan ya sukseslah pelaksanaan itu, sekalipun ada sedikit konflik terutama di tari lejang yang dari desa Kedis dan dari Bojolo tidak sempat tampil karena sudah tidak ada spilling untuk menari karena keperluan. Akhirnya dua desa inilah yang kita tampil pada waktu itu, tapi saya tampilkan di Bonepatre melalui kegiatan 17 Agustus, sehingga supaya masyarakat tidak kecewa, saya bisa tampilkan.
Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Sati. Om Sati. Terima kasih Mansur. Bisa saya rangkum sebentar sebelum Ibu ini menyampaikan penjelasannya. Proses pelestarian dari pemerhati kebudayaan secara pandangan beliau sudah berjalan, salah satunya adalah wayang wali. Bagaimana menduplikat suatu bentuk seni pendidikan yang dari wali menjadi walihan. Lalu konsep yang kedua adalah regenerasi. Lalu muncullah wayang anak-anak. Setelah itu adalah suatu bentuk pementasan rutin. Itu penting juga untuk bisa terjadi suatu circle yang baik dalam konsep pelestarian. Dan tentunya juga tapi yang kita bahas biasa dan itu dalam masalah proses bagaimana pendanaan segala sesuatunya yang menyinggung dari peran pemerintah dan sumber daya yang untuk mensupport pelestarian. Oke, untuk sesi kedua kita berikan waktu kepada Ibu Dini untuk persilakan. Bapak Sukseno, Ibu Seka, mohon izin mengelisir mungkin yang terhormat Bapak Sekdis Pariwisata, dari perwakilan dari Dinas Kebudayaan juga, dan juga dari Balai Pelestarian Kebudayaan Bahan Rauh, dan juga semua yang telah hadir di sini. Om Swastiastu, salam sehat buat kita semua. Ini semua seledatannya ke Santi Budaya semua ya, tapi yang izin dulu karena suasananya biar relax sedikit, kita punya pantun sedikit nih. Jalan-jalan ke kota Singaraja, jangan lupa ke Santi Budaya. Jika Anda sedang berwisata, ayolah mampir ke Puri Buleleng saja. Oke. Niki menarik sekali, Suksemo Tiang harus kasih apresiasi yang luar biasa ke Yayasan Santi Budaya dan juga Pengelingsir Puri. Niki ibaratnya milik Raja Buleleng dan semua masyarakat Buleleng berkumpul di sini. Tepuk tangan dulu untuk Yayasan Santi Budaya dan Pengelingsir Puri di Perikanan Buleleng niki. Bapak Pengelingsir tadi menarik sekali yang disampaikan. Mungkin Tiang izin dalam perspektif di pariwisata. Kalau kita memahami bahwa sebenarnya berdasarkan pengalaman yang Tiang lakukan selama ini, pariwisata itu justru sebagai alat konservasi budaya. Karena apa? Di beberapa elemen kami menemukan bahwa dari UNWTO di Ecosmos itu menyampaikan bahwa sebenarnya kegiatan pariwisata budaya itu adalah aktivitas wisatawan untuk mengenal the way of life-nya masyarakat. Dan dari beberapa hasil penelitian menyebutkan bahwa ada 10 elemen atraksi wisata budaya. Salah satunya ya tarian, musik, pakaian, bahasa, permainan tradisional, agama, makanan. Ini adalah bagian dari yang memang akan dicari oleh para wisatawan. Jadi konsep daripada pariwisata budaya itu sebenarnya juga kita di pariwisata ini tidak pernah bisa berdiri sendiri, Bligus. Kita ini multidisiplin ilmu. Jadi kalau dikatakan apa yang mampu bisa mempertahankan kebudayaan ini supaya bisa lestari, pariwisata masuk niki ada beberapa elemen sebenarnya. Kalau komponen daripada aktivitas kegiatan pariwisata nih ada beberapa komponen yang mungkin kalau orang tahu hanya 3A aja, tapi sebenarnya ada 6 nih. Tidak hanya atraksi, tidak hanya aksesibilitas, tidak hanya amenitas, tidak hanya ancillary, tapi di sana juga muncul bagaimana image, bagaimana harga yang juga akan mempengaruhi dan juga sumber daya manusianya yang akan mempengaruhi suatu destinasi wisata. Jadi Tiang selalu berpikir bahwa konsep pariwisata itu khusus untuk pelestarian budaya, justru kita bisa memasukkan jenis wisata tematik. Tematik yang dimaksud nih adalah bagaimana mensinergikan beberapa komponen menjadi satu kesatuan sehingga bisa mereka menjadi sesuai dengan
tujuannya gitu. Ada kalau kita di pariwisata kita biasanya akan ngecek dulu nih Niki kira-kira wisatawan yang datang apa sih motivasinya gitu. Kalau misalnya dia oke, Niki special purpose. Jadi mohon izin, kita kebetulan ada tamu juga dari Afrika Selatan. Welcome Ibu Carrie. Jadi so this is first time you come to Bali, right? Jadi fokusnya dia ke sini memang tujuannya adalah untuk melihat budaya Bapak. Dan dia tidak akan pernah mau tinggal di hotel-hotel besar. Dia akan fokus ke tinggal ke masyarakat. Jadi di kesempatan untuk mensinergikan antara budaya dan pariwisata tinggi sekali. Karena apa? Wisatawan-wisatawan semacam ini mereka mensupport yang namanya community based tourism. Pariwisata yang berbasis masyarakat. Dalam konteks masyarakat di sini berarti apa? Ada budaya di dalamnya karena bagaimana mereka baru bangun, gitu kan? Makanan yang dikonsumsi setiap harinya, aktivitas seharinya itu adalah the way of life-nya masyarakat Bali yang justru sebenarnya dia tidak akan pernah meminta sesuatu yang aneh. Dia based on local genius yang ada, ya kan? Jadi keberlanjutan kegiatan pariwisata sama budaya ini tidak akan pernah bisa lepas dan bahkan akan mampu memberikan quality tourism dengan menghadirkan turis-turis yang berkualitas. Turis yang berkualitas ini yang seperti apa? Yang mampu mereka menghargai budaya kita gitu. Tidak akan merusaknya dan mereka ini kan biasanya tidak akan pernah tinggal satu malam aja hanya sekedar untuk selfie ataupun cuman sekedar melihat saja, tetapi pendalaman mereka itu sangat luar biasa sehingga mengakibatkan apa? Length of stay. Lama tinggalnya yang kita ambil sehingga kalau length of stay-nya lama tinggalnya lumayan di suatu destinasi berarti ada perputaran ekonomi di sana. Nah ketika perputaran ekonomi terjadi berarti apa? Kue-kue pariwisata itu bisa dinikmati oleh masyarakat lokal. Ketika masyarakat lokal menghargai, menikmati itu, mereka tidak akan berontak dengan keberadaan pariwisata ini. Kita ambil contoh, mohon izin, 5 desa di Kecamatan Banjar sudah menjadi kawasan perdesaan prioritas nasional. Kalau image dulu desa-desa itu kan mungkin sering berseteru ya, tetapi akibat ada datangnya wisatawan, terus dari dinas pariwisata, bagian daripada DTW sudah menjadikan sebagai desa wisata, masyarakat sudah mulai sadar, oh ternyata orang yang datang ke sini itu sudah mencoba melupakan kondisi politik yang terjadi. Tetapi justru karena saya punya rumah adat, awalnya rumah adatnya mau dihancurkan aja karena dianggap sebagai masyarakat miskin gitu misalnya. Tetapi mereka saat ini sudah mulai, Bapak A misalnya kok sering sekali ya didatangi ya, karena didatangi kan mereka masak gitu kan, sehingga ada income yang masuk. Yang satunya mulai saya tidak mau menghancurkan lagi rumah adat saya. Nah itu adalah hal-hal yang memang real terjadi, yang merasa bahwa korelasi antara pariwisata dan budaya itu tidak akan pernah terpisahkan, bahkan memberikan energi yang positif satu sama yang lain. Mungkin di awal Bligos, jadi kita sama-samakan persepsi dulu tentang apa itu pariwisata budaya, elemen-elemen yang ada di dalamnya, dan komponen-komponen suatu destinasi yang mengikatkan antara korelasi pariwisata dan budaya itu sendiri. Nika mungkin sekedar yang ingin saya sampaikan semua. Semua ini Pak Tekoma, jadi Bapak Ibu, adik-adik semuanya, mungkin anak-anak ini karpet merah ini sebenarnya sangat fungsikan juga untuk yang terhormat anak-anak santri budaya untuk bisa duduk di sini. Oke, adik-adik agar tidak kesana kemari nanti kebantunya, ayo bisa duduk di sini. Apa adik-adik ayo ikut sini, apalagi yang akan membuat tugas nanti silakan biar lebih fokus di sini bisa duduk. Tuh anak-anak yang lain, sambil berjalan. Silakan saya, ayo di sini duduk. Ayo semuanya di sini duduk. Jangan jalan-jalan. Oke. Hal yang dapat yang tarik tadi adalah sini saya, duduk. Sambil santai. Ayo sini saya. Ya, dibuka sandalnya. Ya.
Nah, nanti diambil nasi bungkusnya ya. Silakan sebelah sini. Oke. Pinter, nanti dapat surprise ya. Oke. Jadi Bapak Ibu, pengelisir dia, Ibu, Tijang sebenarnya ini kan suatu bentuk ketakutan dia. Biasanya suatu bentuk pertunjukan, apalagi ada orang berbicara, anak-anak ini pasti akan lari, dia tidak fokus. Kita coba di Sanggar untuk mengajarkan anak-anak ini tidak hanya sekedar mereka tampil untuk disaksikan, tapi kita ajarkan mereka juga untuk menyaksikan sesuatu, sehingga terjadi suatu bentuk keseimbangan. Oke, tadi kita dapat dari kesimpulan perspektif daripada pemerhati budaya dan pariwisata sebenarnya hampir sama. Dari tadi Bapak juga sampaikan mengenai misalnya wayang prosesnya oke. Ada suatu bentuk pemikiran kemudian dia kira-kira wayang wong di Tejo Kule ini pasti akan lestari karena satu sisi ada suatu bentuk kepercayaan secara spiritual. Apabila tidak ngayah dan segala sesuatu bisa akan terjadi kesakitan. Itu hal yang tentu yang diyakini oleh para pelisering wayang wong di Tejo Kule, sehingga memiliki suatu bentuk keyakinan suatu saat wayang wong ini pasti akan lestari. Yang kedua, langkah selanjutnya tentunya untuk menduplikat atau membuat suatu bentuk salinan daripada wayang wong yang sebenarnya wayang wong itu adalah untuk acara wali saja, dan ini akan ditampilkan untuk kali-kali. Lalu ada yang namanya regenerasi dari wayang wong. Lalu tadi dari perspektif dari pariwisata menyampaikan bahwasanya ada suatu bentuk pariwisata yang berdasarkan tematik. Apakah kira-kira wayang wong ini bisa dikategorikan sebagai nanti suatu bentuk pariwisata tematik? Itu nanti mungkin akan dijawab oleh Budinya dulu dia awal. Dan Mampura, kira-kira wayang wong ini kan ditampilkan bali-balihan itu. Apakah wayang wong, karena kita yang tahu mungkin anak-anak juga ada suatu lagi itu, wayang wong yang ditampilkan untuk bali-balihan ini apakah sama juga persis seperti wayang wong yang ditampilkan di Bali? Karena bagaimanapun juga dengan lapangan yang berbeda, dengan venue yang berbeda, tentunya hal tersebut pasti akan sedikit ada perbedaan. Apakah menurut Bapak nanti setelah Budi ini akan menjawab itu terjadi sebuah perputaran ataupun pergantian style yang dulunya wali sekarang menjadi bebali dan nanti bisa turun-temurun, nanti akan diperbaharui lakon-lakonnya, jadi perjalanan alurnya itu, apakah itu tidak merupakan satu ketakutan untuk pelestarian daripada wayang wong? Nah sekarang sebelum itu dia boleh menyisir mungkin sama ini, kira-kira apakah itu adalah bentuk pariwisata tematik? Dan dari kacamata pariwisata, apakah wayang wong yang ditampilkan sekarang itu harus seperti aslinya seperti di Wali itu, atau bagaimana untuk perspektif pariwisata? Semua beliau sekarang izin pengelisir semua tamu sami terkait dengan wisata tematik. Yang namanya tematik itu bertema, dan konsep tematik ini sebenarnya mencoba mensinergikan satu kesatuan tema yang berada biasanya di tempat yang berbeda. Tapi yang disampaikan tentang wayang wong itu sendiri sebenarnya tema yang diangkat bisa misalnya dari perspektif gerakan bisa, atau mungkin bisa juga dari performa atau mungkin riasan. Mereka akan belajar, ini kan konsep ini wisata tematik ini kan mencari calon-calon wisatawan yang memiliki tujuan tertentu atau yang kita sebut dengan niche market with the special purpose. Ketika dia sudah tahu, oh di sana sebenarnya ada tarian wayang gitu misalnya di Bangli, di Buleleng juga ada yang namanya wayang wong, mereka pasti akan bergeliat gitu. Apa sih yang membedakan, sehingga alur perjalanannya itu akan menghubungkan satu destinasi dengan kesesuaian tema yang sama, dilanjutkan ke
tema yang lainnya. Jadi tidak harus mesti dia akan belajar tentang wayang wong, tapi ada unsur-unsur yang di breakdown yang akan menjadi bagian dari tujuannya mereka buat datang. Kita ambil contoh, mungkin yang sudah kami alami. Jadi saya kebetulan ada wisatawan yang tinggal di rumah tiang selama 3 bulan. Memang tujuannya adalah belajar tentang bahasa di Bengkale, bahasa Kolong. Tapi dia tidak hanya belajar di sana aja gitu. Dia mencari beberapa di mana aja sih ada komunitas-komunitas mereka. Gimana gaya bahasanya, apakah sama gitu. Jadi dia menganalisis tentang itu. Kalaupun besok kita coba tematikan, oke, kita punya satu tema tentang learn about wayang wong gitu. Mereka mungkin akan berpikir saya akan ini konsep ini tidak hanya akan didatangi oleh mereka yang memiliki keinginan ataupun meneliti tentang tari aja, tapi bisa jadi bidang fashion juga dia bisa hadir gitu. Bidang MUA misalnya dia bisa akan hadir karena sesuai dengan tema-tema Nike. Nike lah fungsinya tematik untuk memperkuat kita sebagai penyiap produk ataupun kita yang di bidang pemasaran untuk mengetahui pangsa pasar kita sesuai dengan tema yang kita angkat. Tadi kesederhananya. Jadi Tiang mohon izin mungkin menyelipkan sedikit Gus, ada pemerintahan di sini. Sebenarnya pemerintah punya akses yang banyak sekali untuk bisa menghadirkan universitas-universitas di Nusantara ataupun di internasional yang tujuannya memang mereka buat belajar. Saya yakin ada banyak sekali institut seni misalnya yang dia perlu sebenarnya ruang untuk mereka menggali informasi menyesuaikan dengan tema yang mereka angkat, dan itu yang memiliki kuasa untuk mengundang mereka kayaknya pemerintah, sehingga izinnya sangat gampang sekali keluar. Itu bisa kita buatkan tema sebagai satu payung bahwa oke, tema yang saat ini dengan market yang seperti ini loh yang seharusnya kita gali. Itu mungkin singkat. Nah, juga Profesor, dari pemerhati pariwisata ada suatu bentuk koneksi seperti itu wisata tematik. Apakah kira-kira di wayang wong yang ada di 7 bulan itu sudah ada proses yang seperti itu? Apakah ada wisatawan datang hanya menonton wayang wong saja? Walaupun terus terang nih banyak yang utama nih anak-anak nih kalau sudah menonton wayang wong itu kan untuk bali-balihan, terutama mereka seperti menonton suatu bentuk kesenian yang di luar planet ada menyampaikan, karena mereka nggak mengerti, mereka harus mengerti tentang bahasa kawinya segala sesuatu. Maka itu tidak suatu masalah yang nantinya akan mengurus kelestarian daripada wayang. Dan Nas dalam penelitian. Terima kasih. Wisata juga Umam dan Budi. Jadi tentang tematik yang kita sudah disini. Kalau wayang di 70, baik yang sakral maupun yang menyebarkan maupun anak-anak, itu memang mengambil cerita Ramayana yang ada 7 kade. Jadi 7 kade itu, satu kade itu bisa dipentaskan sampai 4 kali satu kade. Kalau 7 kade ya dikalikan aja kali 4, berarti 28 kade itu paling tidak butuh waktu sekitar 4-5 tahun. Nah, khusus wayang wong yang dari Pulau Desa, wayang wong yang di Pulau itu memang sangat disakralkan di sana. Begitu mau tampil, mau bersolah, itu pagi-pagi sudah dibuatkan upacara untuk membuka lawang untuk bisa kita mengambil topeng-topeng yang ada di kecong itu. Tetapi didahului dengan piuling. Kita sembahyang rame-rame setelah wayang wong maupun pemainnya ada tukang geder, karawitan dan sebagainya. Itu pagi sudah madu kuning di Purmaksa. Nah setelah itu baru ada upacara terbuka gedung. Kemudian baru topeng-topeng itu dikeluarkan, kemudian dihias. Kalau sudah dihias, ditaruh di balai paruman. Ditaruh balai paruman, di sana lagi ada upacaranya. Upacara cari buntut yang dipakai babi. Nah, ketika
ketika nanti 2 kali pementasan, istilahnya pengelebar. Pada waktu pengelebar itu bencana. Jadi aturan penyambleh karena ini adalah kesakralan daripada wayang wong yang ada di wong itu akan selalu bisa dipertahankan. Nah, sedangkan yang menjadi pertahanan daripada kelestarian itu adalah keklasikan daripada wayang wong yang ada di Puyo. Awalnya saya tahun 2000 mencoba untuk belajar masalah wayang wong dulu. Saya baru pulang dari Timur waktu itu. Kelihatannya gampang, tapi begitu masuk di dalam arena pelatihan, karena sebelum tampil yang sebenarnya pasti ada pelatihan paling tidak ya 4-5 kali. Ternyata susah banget. Ternyata susah untuk tampilan keklasikan itu susah. Kemudian dialognya juga susah. Karena itu pakai bahasa Kawi, pertama yang pemeran. Nah, tapi untuk menerjemahkan bahasa Kawi yang disampaikan oleh para pelaku, otak-otak pelaku itu, diterjemahkan oleh punakawan. Kalau di Ayuji itu punakawannya ada tualen dengan warna. Kemudian kalau di hal itu punakawannya adalah dalam dengan salur. Ini yang biasanya menerjemahkan apa yang disampaikan oleh para prabu, kemudian para patih yang ada di Alengku maupun yang ada di Ayuji. Nah, sayangnya ketika kita mau tampil, kalau saya tampil misalnya di luar dulu atau di daerah Denpasar atau di Jawa, itu kita dikasih klepon. Jadi ada klepon yang dipasang di leher itu untuk bisa didengar oleh penonton ketika mau menerjemahkan. Nah, kalau di Puyo itu keklasikan itu betul-betul dipertahankan, tidak ada yang berubah, mau baik pakem-pakem tarian maupun tampilan-tampilan itu tidak akan pernah berubah karena mempertahankan keklasikannya. Kalau yang ada di luar, keklasikan tetap kita tiru yang ada di Puyo, tetapi tidak otomatis apa yang ada di Puyo itu variasinya tidak boleh dirubah. Kalau yang di luar itu ada sedikit variasi, terutama ketika terjadi pertempuran antara grup Alengku Puyo dengan grup Ayuji, itu biasanya pakai blegayung dengan pakai umbul-umbul. Nah, itu tambahan. Nah, jadi keklasikan tetap kita pertahankan yang di luar, yang wayang wong Bali, sedangkan untuk variasinya ya paling ada blegayung dengan umbul-umbul. Sama dengan juga untuk anak-anak juga sama dengan tingkat yang ditampilkan di luar. Jadi perubahan atau variasi kelengkapan atau properti daripada wayang wong yang ada di luar itu tidak terlalu meningkat yang ada di Puyo. Jadi tambahnya hanya pada waktu terjadi pertempuran biar rame, ada blegayung, kemudian para patih itu membawa rotek pada waktu terjadi pertempuran. Aja itu saja ininya perubahannya, sedangkan keklasikannya ya tetap itu dipertahankan supaya tidak terlalu banyak merubah pakem-pakem yang ada di Puyo. Terima kasih. Nah, ini ada misalnya nanti masuk ke pariwisata tentu akan mendatangkan wisatawan. Biasanya kalau wisatawan datang untuk menonton sesuatu jarang mau gratis. Yang fenomena ini. Malahan kalau wisatawan itu dikasih yang gratis dia akan menjadi yang sepengetahuan dia akan menjadi bingung. Boleh saya menonton atau bagaimana? Karena biasanya kalau wisatawan mau menonton biasanya lewat reservasi. Nah, misalnya nih, di 7 bulan kita mau undang ataupun siapapun tampil di mana dulu suatu bentuk pagelaran yang rutinitas seperti Uluwatu misalnya yang menjadi ada cak. Kalau wayang wong itu dipentaskan di sana lalu mengundang wisatawan, lalu dalam
perspektif di pariwisata kan ada travel segala sesuatu, itu pasti ada charge pikiran. Berapa persen, berapa kita kenakan tiket segala sesuatu. Menurut Bapak, kira-kira proses itu kira-kira akan menghilangkan enggak jadi diri daripada wayang wong itu? Karena biasanya seperti ini. Pada saat unsur lestari ini berjalan dengan unsur ngayah yang jelas, dia malah tambah lestari. Tetapi pada saat unsur pelestarian dan kesenian itu berjalan, lalu ada bantuan uang, lalu ada yang dibumbui dengan material, itu bisa terjadi terkikis kualitas daripada pelestarian. Kira-kira Bapak kalau seperti itu ada ketakutan atau tidak Bapak? Kira-kira? Terima kasih, tadi saya agak sedikit terlambat menyinggung. Jadi kalau wayang wong yang ada di Tijuk Bulu, dari saat muruk itu tamu-tamu sudah berdatangan, karena dia kepingin tahu bagaimana pakem-pakem sebelum penampilan yang sebenarnya. Nah kemudian pada waktu upacara sedang berjalan, penampilan wayang wong sudah mulai, itu tamu-tamu rame nonton. Kebetulan di Tijuk Bulu itu kan ada gaya wasis yang menampung tamu-tamu luar negeri. Biasanya dari gaya wasis inilah mengajak tamu-tamu itu ke pura dengan menggunakan pakaian adat Bali. Nah, kemudian kami dari para pelaku seni di Tijuk Bulu memang tidak pernah mengut biaya untuk tamu, apakah itu semacam cat, tetapi yang memberikan bantuan sering adalah Yayasan Gaya Wasis. Sebagai istilahnya ya kompensasi lah, karena tamu-tamu sudah diberikan kesempatan untuk menonton wayang wong asli. Nah, sedangkan langsung pada tamu itu tidak pernah kami minta cat. Tapi kalau untuk masalah kelestarian, saya rasa sulit untuk punah wayang wong itu, karena kami sebagai pelaku betul-betul layak. Contoh, saya tinggal di Singaraja, setiap hari saya pulang untuk bisa saya melakoni wayang wong, udah balik. Tapi tidak ada tuntutan apa-apa, mau beli bensin, mau makan di jalan, tidak ada tuntutan apa-apa. Tetapi di pura pada waktu selesai sholat, ya dapatlah kawisan. Kawisan itu ya nasi, lawar, daging, hanya itu saja yang kami tugas. Itu sudah luar biasa buat kami ayah untuk bisa mempertahankan nilai-nilai kesakralan daripada wayang wong yang ada di Tijuk Bulu. Demikian Mas. Bu Dini mungkin perspektif Ibu untuk mempromosikan wayang wong ini, karena dalam perspektif kebudayaan kita ngayah, kita tidak akan menerima apa-apa. Tapi dari konsep pariwisata kebanyakan itu akan terjadi suatu bentuk begini. Tadi juga disampaikan pariwisata tematik akan mendatangkan memang wisatawan yang bermutu, yang khusus. Saya takutnya jadi wisatawan yang datang untuk di nonton wayang wong yang ada di Tijuk Bulu itu memang suatu bentuk, mohon maaf, cas pribadi daripada hotel ataupun dari travel, sehingga kadang bang beserta yang ayah si awang ya ragu bayar. Nah, misalnya seperti itu. Kalau dalam perspektif Ibu, kenapa kira-kira untuk permasalahan seperti itu baiknya? Mungkin mohon izin menyampaikan dua lap di awal terkait otentik experience, ada teori tentang otentisitas. Tadi yang aku belum sempat jawab yang kedua tentang gimana apakah harus diduplikasi atau tidak. Kalau kita berbicara tentang konsep ataupun teori otentisitas itu sendiri, mereka yang tidak paham tentang wayang wong namun melihat secara langsung seperti ini kan mereka memiliki perasaan yang berbeda antara satu sama yang lain. Ketika yang tahu tentang berapa kandil itu, tapi yang tidak tahu dia tuh merasakan itu otentik nih, sama dengan yang di Ubud yang digelarkan setiap harinya.
gitu. Buat orang yang baru ya that's the authentic. I got the authentic experience while I see that performance gitu. Tapi kalau misalnya mereka yang benar paham, tentu itu tidak otentik lagi. Tapi ada konsekuensinya karena mereka melihat suatu pertunjukan. Balik lagi beda dari motivasi wisatawan itu sendiri. Kalau tadi yang bilang, coba kita mencari memang dari masuk ke konsep wisata edukasi. Konsep wisata edukasi dia tidak akan menerima karena dia memahami tentang sebelum dia datang ke sini dia sudah tahu wayang itu seperti apa. Jadi kan dia sudah menggali informasi di awal. Apalagi tadi peneliti bilang itu sampai 5 tahun. Lalu dan itu bukan suatu kendala buat saya, buat dia. Justru itu suatu peluang untuk menghadirkan orang jauh lebih lama tinggal untuk kembali lagi melihat proses dari beberapa kali gitu. Terus tadi di Gus menanyakan apakah bargaining terkait dengan harga itu akan menjadi kendala atau apakah itu masalah seperti itu apakah nanti justru menghilangkan kelestarian itu ya sih Gus? Buat yang pribadi sebenarnya kalau melihat gaya Oasis dia support, kemungkinan ada value yang dijual oleh paket daripada gaya Oasis itu sendiri. Kita karena berbicara tentang usaha kita nggak bisa pakai. Tetapi memungkinkan orang tertarik datang ke gaya Oasis. Gaya Oasis sudah punya storytelling sendiri nih tentang produknya. Salah satunya adalah kamu akan melihat otentisitas gitu dari satu desa yang memiliki karya yang maha agung yang biasanya akan ditampilkan pada event-event tertentu, tapi kamu bisa lihat di sini. Tapi yang unik, pengelisir kan pasti memiliki batasan-batasan sendiri yang mungkin tidak ditampilkan pada saat memang unsurnya dibawa ke ranah konsumsi publik. Nah, menurut yang sendiri sekarang tergantung. Kalau misalnya kayak Bribus di sini yang sangat apresiasi sekali pegelaran setiap minggu, bahkan ini peluang besar loh. Beri kan yang sering bilang seperti itu. Karena di BPC PHRI sendiri kita kadang-kadang bingung Bu Dini, kira-kira tahu nggak apa yang bisa kami lakukan nih di Kota Singaraja. Jadi kalau kita biasanya membuat plan itu kan biasanya kalau Bribus mau ke Eropa, ke Korea sudah tahu dari 2 tahun yang lalu. Begitupun dengan orang-orang yang bergerak di bidang industri pariwisata dalam menggait calon-calon customer-nya. Mereka sudah mengarrange apa sih yang akan didapatkan bulan Agustus dia kesini, oh setiap minggu di bulan Agustus ada ini loh di Pulau Leleng. Begitu juga mungkin yang dilakukan. Jadi selama itu wajar dan itu ada kontribusinya kepada local people kita, saya rasa itu suatu hal yang positif mendukung daripada community-based tourism supaya menjadi pariwisata yang berkelanjutan. Terus, Bapak Ibu dan adik semua, dari sini kita bisa melihat perspektif dari seorang pemerhati pariwisata dan pemerhati budaya. Dari gaya bicaranya pun sudah sangat luar biasa. Sudah merupakan suatu bentuk keahlian untuk meramu apa yang akan disuguhkan sehingga menarik. Kalau misalnya wayang wong kita tangkap, kalau mau dia ditampilkan dengan bahasa Kawi segala sesuatunya orang nggak mungkin ngerti, tapi bubuhan bahasa dari seorang pemerhati pariwisata itu, kamu akan mengenal yang maha agung dan kamu akan diberikan suatu bentuk otentik. Asalnya walaupun dia ngerti, kita misalnya yang penting otentik saya. Jadi orang datang saya mau lihat otentik, nggak boleh you mencela, yang arti nyak singa gitu ada. Tapi dalam satu sisi kalau kembali balikan gaya bicara seorang pemerhati pariwisata juga akan ada. Oke, nanti tidak ada kesimpulannya, tidak akan ada sesuatu bentuk yang akan membuat kelestarian itu menjadi tidak seperti itu. Oke, nah sekarang kita akan lempar sesi tanya jawab kepada audiens semuanya, Bapak Ibu, misalnya anak-anak, baik pun itu juga penabuh, ya walaupun hanya duduk saja. Sekarang silakan adik-adik bisa bertanya dengan gaya bahasa adik-adik, begitu juga Bapak Ibu misalnya, untuk bisa ada sesi tanya jawab yang mungkin
akan bisa membedah lagi lebih dalam lagi karena ini masih di permukaan. Ini kami persilakan coba. Ada teh? Apa? Ini baru di awal. Ada teh? Ada. Omi ada Omi? Ya, seperti ini kak. Nah, jadi sambil ada saking bapak ya. Kalau tak mau enggak kasih. Kasih bapak saking BPK. Om Swastiastu. Yang saya hormati Pak dan Ibu narasumber, untuk Sanggar Sandi Budaya, kami dari BPK sangat mengapresiasi sekali kegiatan yang luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk Sanggar Sandi Budaya. Saya yang sampaikan, Sanggar Seni Budaya Sandi Budaya ini merupakan penerima bantuan fasilitasi pelestarian kebudayaan tahun 2004. Mudah-mudahan berguna walaupun kecil, jangan nilainya dilihat, tapi semangat dari Sanggar ini yang sangat luar biasa itu yang kita apresiasi. Mungkin ada satu pertanyaan dari yang Pak narasumber, Pak Ibu yang saya hormati, yang tadi masalah wayang wong kan ngerti sih kan kita tadi menyampaikan, ada nggak kira-kira di pikiran Bapak masa kawin kan tentunya anak ngerti nih. Yang sendiri kadang-kadang ngerti, kadang-kadang enggak gitu. Ada yang bahasa kawin besar, mungkin ada beberapa orang yang kadang-kadang orang Bali yang menonton itu pun jenuh kadang-kadang mendengarnya. Ada nggak di pikiran Bapak itu kadang-kadang di dalam penampilan itu dirubah bahasanya pakai bahasa Bali seperti biasa, walaupun sudah diados dengan punakawan yang memang sudah ditentukan. Ada nggak kira-kira di pikiran itu berubah bahasa kawin itu untuk menjadi bahasa yang bisa dimengerti? Mungkin Nika Pak, terima kasih. Semua Pak di atas apa yang disampaikan tadi. Kalau masalah dialog antara pelaku satu dengan pelaku dua, itu pakemnya memang sudah bahasa kawin. Tidak bisa menggunakan, kalau itu baik itu raja maupun mahapati tidak akan pernah menggunakan bahasa kawin, karena itu sudah diterjemahkan oleh para punikawan. Saya sendiri sesungguhnya pulang dari Timur Oktober 99, saya tidak ngerti bahasa Bali. Jangankan bahasa kawin, bahasa Bali tidak ngerti. Mendengarkan itu ngerti apa artinya, tapi mengeluarkan sama sekali ya susah sekali saya berbahasa Bali pada waktu tahun 99. Nah tahun 2000 saya berkecimpung di wayang wong ini. Kebetulan saya punya guru yang namanya Gede Putu Tirtengis, baik dari sisi pakem, kemudian tarian, termasuk bahasa, saya dituntun sama beliau. Nah kemudian dalam perjalanan, karena saya dianggap mencintai betul yang namanya seni wayang wong ini, banyaklah saya ditanamkan pemahaman bahasa kawin, sehingga saya paling 2 tahun dari tahun 2000 sampai 2002 itu sudah terbiasa menggunakan bahasa kawin. Sudah terbiasa menggunakan bahasa kawin, apapun judul yang akan ditampilkan, si sombong seperti itu. Pokoknya juga bisa. Kadang-kadang yang masih di luar Bali ada penampilan wayang wong di kota, saya datang, saya besok sudah tampil. Nggak usah di istilahnya Bali sebelum bukan. Jadi dengan sendirinya
bahasa Kawi itu sudah keluar dengan tema yang akan ditampilkan pada waktu berkesenian wayang wong. Nah, sehingga untuk tamu-tamu itu biar bisa ngerti, itu mereka ngajak guide. Guide-nya kadang-kadang rata-rata dari desa Jambulan. Kemudian guide itu memberikan pemahaman kepada tamu bahwa cerita yang ditampilkan hari ini adalah katakanlah Patih Prastin. Ini Patih tua yang ada di Alke ini akan turun sebagai panglima, sebagai kesenepati, ini yang akan meninggal nanti di dalam pertempuran antara grup Ayudil dengan grup Alkebul. Nah, memang kelemahan kami di wayang wong yang bisa terangkan yang di itu klikon yang sampai sekarang belum punya. Dan mudah-mudahan nanti pemerintah bisa membantu fasilitas kepada wayang wong yang ada di Pura untuk bisa melengkapi program itu, terutama ya klikon itu. Sedangkan kalau wayang wong di luar itu selalu menggunakan klikon. Kalau tampil baik tampil bubut, terutama di sanggar topeng yang ada di Pura itu, kami selalu dibekali dengan klikon, terutama budalawan yang empat orang itu, kemudian Rawana, semuanya di sana, termasuk para patih yang ada di Alke diberikanlah kue klikon sehingga bahasanya bisa didengar, jadi dialognya bisa didengar. Kemudian para guide inilah yang menerjemahkan apa yang disampaikan oleh pelaku-pelaku wayang wong. Mungkin begitu. Ya, berarti kalau kita simak ini khusus untuk pelestarian wayang wong ini sudah memang benar-benar otentik. Artinya memang penonton harus disuguhkan ini adalah sesuatu yang berbeda. Nah, kita pisah sekarang, lempar sedikit mengenai pelestarian yang Bu Dini kita harus sampaikan. Bu Dini ini seperti Wonder Woman-nya Bali Age, karena saya sering lihat walaupun kecil raganya bawa mobil tidak pernah pelan-pelan naik Bali Age dengan medan yang sangat terjal. Dari satu sisi sudah otentik. Bagaimana perspektif Ibu di pariwisata untuk memajukan Bali Age ini? Apakah juga Ibu bisa mempertahankan lestari dalam perspektif Ibu adalah itu otentik yang tidak boleh diganggu gugat, atau ada suatu perspektif yang lain? Bisa. Oke, mohon izin, mungkin saya kasih satu contoh bikin Gus. Ketika di tahun 2020-2021 di masa pandemi, Nike justru menjadi peluang buat dia memperkenalkan Bali Age itu sendiri dan membuat masyarakat semakin bangga dengan potensi yang dimiliki. Waktu itu Tiang membuat, saya kasih contoh satu, virtual tour dengan topik meretas ilmu di rumah adat Bali Age. Fokus pada saat itu yang Tiang coba tarik itu adalah mereka para komunitas arsitek, orang filsuf, sosiologi juga ada di sana. Biasanya kalau berdasarkan hasil penelitian, 60 menit saja orang sudah tidak akan tahan di screen, di depan layar. Tapi saat itu 3 jam 10 menit tidak ada yang meninggalkan ruang Zoom. Bahkan aktivitas komunikasi dua arahnya sangat tinggi. Apa yang terjadi saat itu adalah mereka audiens merasa sangat mendapatkan sesuatu dari komunikasi dua orang itu, karena yang berbicara saat itu adalah orang-orang Bali Age sendiri sebagai narasumbernya. Sampai pada saat itu ada yang WA saya karena di sana kontak personnya adalah ke Tiang, Ibu Duni boleh nggak ini dibagikan recordnya ke kami? Tapi saat itu saya bilang mohon maaf ini tidak dibagikan karena Tiang pengennya mereka kontak langsung dengan masyarakat lokal. Jadi dari sana mereka sudah memahami, oke, orang ternyata pengen datang ke kita, ke Bali Age itu adalah emang melihat sesuatu yang ada di kami yang unikan itu. Salah satunya adalah rumah adat itu karena nilai filosofinya sangat tinggi. Orang belajar tentang bagaimana arsitektur, bagaimana
satu sendi dengan satu sendi menyatu, atau misalnya kenapa sih tempat tidur orang tua itu sebagai tempat yang paling terdekat dengan Tuhannya, karena ternyata orang tua itu adalah simbol daripada ibu sebenarnya. Hal-hal seperti itu yang mungkin buat kita biasa-biasa saja, tetapi buat para peneliti-peneliti ataupun yang mereka memiliki tujuan khusus untuk menggali informasi, itu sangat luar biasa. Dan saya selalu bilang sama teman yang di Bali Age, saya bilang kalau ko itu kan kamu gitu. Yang kadang-kadang belajar bahasa ko ada apa-apa, orang muda gitu. Jadi kan bilang kalau misalnya mau ngangkat cang uli pedawe, ranto uli pedawe, awak uli senjata, mungkin orang masih akan berpikir. Kita memahami bahwa di tahun-tahun politik dulu itu beberapa nama desa itu sangat identik dengan berseteru Bapak nih. Tetapi kalau sekarang ngomongin tentang Bali Age, kita aja orang Bali masih big question nih, pertanyaan besar, apa sih ada age itu apa gitu. Sebenarnya nilai itu yang justru dicari sama orang. Kalau tadi saya ketemu kebetulan dengan salah satu dosen dari Malaysia, kami membahas tentang itu. Keagean itu yang membuat dia ada apa sih diri, apa yang membedakan. Begitu banyak sebenarnya informasi data sekunder yang dibaca, tapi dia selalu ingin apa sih otentiknya yang ada di sana gitu. Jadi tiang rasa semakin orang diperkenalkan dengan rohnya sendiri, elemen yang terkait itu local geniusnya, mereka akan merasa bahwa oh saya mendapatkan sesuatu, yaitu tourist experience. Tourist experience ini yang harus selalu kita push untuk di bidang pariwisata, sehingga kami selalu bilang budaya dan pariwisata itu tidak akan pernah bisa, industri pariwisata tidak akan pernah bisa lepas gitu. Dan untuk mensinergikan itu dan berkelanjutan itu ya pariwisata itu harus hadir di tengah masyarakat, memberikan hal yang positif kepada masyarakat, tidak hanya secara finansial, tetapi yang kita pahami adalah ketika satu sama yang lain saling mengapresiasi, justru elemen edukasi ada di sana, Blis. Jadi kita masyarakat lokal belajar tentang hal positif dari wisatawan juga belajar sesuatu dari kita. Karena sekali lagi konsep pariwisata yang kita sekarang coba, terutama untuk Bali Utara, alternative tourism, bagian daripada bagaimana menghalau mass tourism, ini fokus pada pelibatan masyarakat lokal untuk hadir sebagai local champion yang mampu memberikan pergerakan pada roda perekonomian, dan itu harus berasal dari rumah-rumah warga itu sendiri. Itu sih mungkin Gus. Salah satunya juga begini, caranya juga adalah pengembangan homestay Gus. Jadi kami di beberapa diskusi dengan Indonesia Homestay Asosiasi, kita selalu fokus berhenti untuk membangun hotel-hotel besar, tapi bagaimana melibatkan masyarakat lokal untuk menyediakan rumahnya yang memiliki kamar sisanya sebagai rumah singgah wisatawan. Karena elemen terpenting budaya itu ada di keluarga, dan di sana atraksi daripada local host itu yang seharusnya bisa membuat bonding antara wisatawan dengan masyarakat lokal. Oke, Bapak sama Ibu bisa yang angkat itu. Jadi intinya unsur pelestarian yang ada itu bukan berarti harus merubah dasarnya, tetapi bagaimana bisa mengembangkan dari sisi pelestarian. Nah, yang terakhir nih, mungkin karena sudah akan ada pagelaran yang lain untuk anak-anak bisa belajar. Ini kan kendalanya satu ini, sama seperti kami juga di praktisi seni, kan masalah dana ada nih ya. Ini hal yang luar biasa. Aman saja wenten cara budini jadi pegawai negeri, jadi dosen, ada rezeki harus kita hambur-hamburkan untuk naik pariwisata. Begitu juga penulisir, begitu juga dengan atau juga seniman yang lain. Kira-kira ada memiliki wenten perpanjangan perpindahan tanah sebagai pemerintah. Karena satu sisi Bali Age sudah sangat-sangat luar biasa dikenal, dan itu adalah merupakan suatu yang otentik di Kabupaten Buleleng yang mungkin tidak dimiliki oleh kabupaten yang lain. Lalu ada wayang wong Bini Pule. Jadi adik-adik harus tahu ya, jadi wayang wong Bali itu mendapatkan
sertifikat untuk pengakuan dari UNESCO warisan budaya tak benda. Jadi Anda harus tahu di 9 kabupaten kota di Bali ini semuanya memiliki wayang wong, dan sebagian besar wayang wong itu adalah untuk wali. Dan mungkin satu-satunya sekarang adalah wayang wong yang ada di DJ Pule ini adalah wayang wong yang memiliki dua sisi, baik itu sakral maupun profannya, dengan adanya duplikat-duplikat seperti ini, sehingga bisa oleh karena itu mungkin wayang wong DJ Pule lah yang dinobatkan untuk diwakilkan untuk bisa mengambil penghargaan. Nah makin itu punapi ini patutnya dari segi pendanaan itu, karena kan selama ini kalau pemerintah banyak sekali punya gawe, jadi fungsinya kita ini kan untuk membantu pemerintah untuk mensejahterakan, untuk menjalankanlah konsep pelestarian ini. Yang terakhir nih dari Bapak dan dari Ibu, kira-kira apa masukan ataupun suatu bentuk solusi yang bisa diberikan kepada pemerintah? Sukses. Dari Bu Dini di mana? Saya rasa mentil gitu. Ya mohon izin penelitian. Niki kan isu sangat sensitif sekali sebenarnya. Sensitif. Tetapi yang pahami bahwa semua OPD pasti memiliki visi dan misi yang sama untuk membangun kabupatennya. Gitu. Hal yang harus dicermati adalah output luaran yang ingin dicapai. Visi misinya apa yang pertama? Kalau misalnya kita sudah punya output yang sama, Tunas Ampura misalnya OPD A dengan OPD B. Kalau dengan anggaran di 1 tahun pertama itu tidak mungkin menghasilkan, tetapi ternyata kita kan saya yakin komunikasi pasti sangat bagus nih antara Kadis A dengan Kadis B. Apa yang kita inikan, tupoksi Anda adalah membuat produk, tupoksi kami adalah memasarkan, kan misalnya. Tetapi kita ada target nih, gitu, supaya produk ini dikenal, supaya target dari OPDB ini menghadirkan, karena kan dia pasti memiliki standar untuk menyampaikan pada pimpinan atasnya. Tapi kalau misalnya output luarannya sudah jelas kedua instansi ini, yang yakin ada koordinasi di awal untuk bisa membuat program-program di tahun anggaran berikutnya. Misalnya bagi 2 tahun kami ada produk ini, kita harus ada program promosi di sini. Kamu siapkan produknya tapi anggarannya ada di sini ya, karena kan kalau beli ke luar tidak hanya flight aja perlunya, tapi penyiapan orang-orangnya dari segi make up dan lain sebagainya itu kan perlu uang gitu. Dan tidak memungkinkan juga mungkin untuk satu OPD akan bergerak sendiri. Tetapi apabila ada komunikasi dari awal terkait dengan program, saya rasa itu tidak bisa misalnya kita bilang hari ini besok sudah ada. Yang yakin itu perlu perencanaan di awal sehingga eksekusinya jelas dan terencana gitu. Jadi mungkin singkatnya seperti itu. Yang yakin Bapak Nyoman memiliki pengalaman, Pak Gede Nyoman memiliki pengalaman yang luar biasa, apalagi beliau sempat duduk di level itu, mungkin juga akan memberikan insight tersendiri. Silakan. Ya, terima kasih mudah-mudahan dipersiapkan. Memang di mana-mana yang namanya sebuah organisasi, apalagi organisasi pendidikan, itu yang jadi kendala pasti daerah, karena selalu jadi kendala. Nah, khusus di DJ Pule, wayang wong yang disakralkan yang biasanya tampil di 3 kayangan juga, kemudian di beberapa produk, itu memang yang biaya adalah masyarakat. Jadi melalui urunan. Jadi ketika urunan masyarakat pada waktu pecahan itu, nah kemudian kompensasinya adalah para pegida selesai masalah yang dikasih bungkusan berupa nasi dengan lauk pauknya. Besoknya tampil lagi sekali, ya sama juga diberikan ya semacam nasi cara di kampung saya sudah hijau dari Pule untuk kita tugas. Jadi kalau berupa uang tidak ada.
kalau yang disakralkan. Tetapi kalau wayang wong ditingkat yang ada di luar itu ya setiap kali tampil mereka dapat uang saku, dapat pesangon. Ya paling tidak ya 300.000. Kalau dekat penampilannya, kalau agak jauh bisa sampai 500. Mungkin nanti ketika tampil di Batu Bulan, karena itu anggarannya cukup gede. Ya saya hitung waktu kemarin pulang ke kampung ya sekitar 950 per orang. Jadi pendanaan memang jadi persoalan di mana-mana. Saya rasa tidak ada wayang. Nah, ketika saya masih menjabat jadi kepala dinas sosial, di sana ada pembiayaan untuk organisasi, baik itu untuk pembiayaan seperti untuk pembangunan dan sebagainya. Kebetulan saya dengan para dirjen di Kementerian Sosial dan bagus, termasuk dengan Bu Menteri waktu itu berubah, hubungan saya juga bagus, sehingga untuk mau minta ya semacam ubah atau bantuan pusat ya agak mudah. Nah, sehingga saya pernah dikasih bantuan sehingga saya bisa membangun untuk penyimpanan topeng-topeng yang ada di Tujuh Kuli, termasuk juga perbaikan topeng, kemudian perbaikan rubing, termasuk juga pakaian daripada pergina ini yang kita bantu melalui bantuan sosial dari Kementerian Sosial. Sedangkan dari pemerhati apakah itu hotel, apakah itu LPD, apa itu perbekal atau Pak Camat, lalu kita mau track out, mau tampil di luar desa, kalau dananya yang dari owner itu tidak cukup, pasti kami dibantu oleh LPD melalui Jendela Desa, kemudian berbekal, lebih lanjut juga dari Pak Camat di Tujuh Kuli. Kalau misalnya upahnya tidak maksimal, karena kadang-kadang kalau di PKB itu misalnya tampil, nilai uang yang diberikan pada kami ya terlalu kecil. Nah, sehingga kami harus minta bantuan ke lembaga-lembaga yang ada di Desa Tujuh Kuli, sehingga para penari, para pelaku ini lebih semangat, karena yang dikasih itu luncurnya agak gede. Itu yang perlu saya sampaikan untuk masalah pendanaan, terutama yang klasik, tapi yang dulu dengan yang di luar. Kalau di luar itu tetap, karena itu seperti ya dikomersilkan. Kalau yang di Pura non komersil, karena itu adalah ayah untuk kita melanjutkan apa yang menjadi cita-cita leluhur kita yang pernah menjadi sebuah wayang. Demikian Ustaz. Ya, Bapak, hari itu Bapak Ibu, penonton semua, adik-adik semua, karena sesi ini sudah selesai dan kita akan lanjutkan pada sesi selanjutnya sehingga lebih menyukip kembali. Jadi dalam satu sesi ini kita bisa simpulkan bahwasanya perspektif daripada pariwisata, promosi pariwisata dan promosi budaya itu sebenarnya adalah bagaimana cara berkomunikasi, sehingga dengan komunikasi yang baik, proses pelestarian, pengembangan serta promosi daripada produk-produk yang akan dipromosikan itu akan bisa berjalan dengan baik. Khususnya nanti masalah pendanaan, mungkin itu untuk bukan PR pemerintah, tapi PR kita bersama, tidak hanya untuk wayang wong, untuk baliago, untuk segala sesuatunya, tetapi untuk sesuatu bentuk lokal jenis yang ada di Kabupaten Buleleng ini merupakan suatu bentuk tugas kita bersama untuk mendapatkan kantong-kantong sehingga sistem proses pelestarian seni budaya ini bisa berlanjut. Ini sangat enak sekali sebenarnya, tetapi karena harus ditutup dengan waktu, sekarang masih ada adik yang akan tampil, dan ini juga tari-tari yang dari segi pelestarian, rekonstruksi, ada juga dari unsur pembinaan dan unsur pengembangan juga akan kita sampaikan. Soldat Perginel, soldat bukan hanya mata, namun hati. Sekali lagi, soldat Perginel, soldat bukan hanya mata, namun hati. Sampai bertemu pada soldat Perginel selanjutnya. Om Santi.